Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tokoh-tokoh ulama pada masa dinasti Abbasiyah, di mana fokus pembahasan kita pada kali ini yaitu berfokus pada ulama-ulama mazhab pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu perlu disampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui tokoh-tokoh ulama mazhab pada masa dinasti Abbasiyah. Dan tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui pemahaman-pemahaman apa saja yang terdapat pada masing-masing 4 mazhab tersebut. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan, yaitu pertama diawali dengan pembahasan tokoh pendiri mazhab pertama yaitu Imam Hanafi atau lebih dikenal dengan Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini lahir di Kufah, yaitu sebuah kota yang ada di wilayah Irak. Beliau ini dilahirkan pada tahun 90 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 699 Masehi. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad, yaitu pada tahun 148 Hijriah. Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama pendiri daripada mazhab Hanafi. Abu Hanifah ini merupakan seorang dari golongan tabi'in, yaitu golongan dari generasi sesudah sahabat Nabi. Mengapa demikian? Karena Imam Abu Hanifah ini merupakan salah seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik, yang dari Anas bin Malik inilah beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi. Selanjutnya, Imam Hanafi ini disebut sebagai seorang tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih, di mana dalam penyusunan kitab fikihnya beliau mengkelompokkan atau membuat pembahasan fikihnya itu dibagi ke dalam beberapa bab. Misalnya terkait dengan pembahasan taharah atau bersuci, ada babnya tersendiri. Sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya dibahas di babnya masing-masing, yang kemudian metodenya ini diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Karena Imam Abu Hanifah ini merupakan seorang pendiri daripada mazhab Hanafi, tentunya beliau ini memiliki banyak sekali murid. Di antara muridnya yang terkenal yaitu Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Saibani, yang kemudian merupakan seorang guru daripada Imam Syafi'i. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi ini ada banyak, salah satunya yaitu Fikih Al-Akhbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi ini menggunakan dalil-dalil yang bersumber daripada Al-Quran, juga bersumber dari sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma, juga uruf. Yang dimaksud dengan al-uruf ini merupakan adat kebiasaan orang muslim pada masa itu, di mana adat kebiasaan itu tidak terdapat dasar hukum atau dalil hukumnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, dan prakteknya pun belum ada pada masa sahabat. Selanjutnya kita akan membahas tokoh kedua pendiri mazhab pada dinasti Abbasiyah, yaitu merupakan seorang ulama ataupun tokoh yang mendirikan mazhab Maliki, yaitu siapa lagi kalau bukan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Namun terkait dengan tahun kelahirannya ini banyak sekali diperdebatkan.
Ada yang berpendapat kalau beliau ini dilahirkan pada tahun 90 Hijriah, ada yang mengatakan kalau beliau ini dilahirkan pada tahun 94, juga ada yang mengatakan pada tahun 95 Hijriah. Nah, Imam Malik ini merupakan seorang ulama yang menerima hadis dari 900 orang ulama, di mana 300 hadis ia terima dari golongan tabi'in dan 600 hadis lainnya beliau terima dari golongan tabi'ut tabi'in. Imam Malik ini belajar dan menulis sebuah kitab yang cukup terkenal hingga saat ini, yaitu sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta, di mana kitab ini beliau susun selama 40 tahun lamanya. Dan kitab Al-Muwatta ini berisi 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1.000 orang. Perawi yang paling masyhur daripada di dalam kitabnya ini yaitu Yahya bin Yahya Al-Laisi Al-Andalusi Al-Masmudi. Kitab Al-Muwatta ini berisi berbagai macam hadis, juga berisi pendapat para sahabat, pendapat para ulama, juga pendapat para tabi'in. Kitab Al-Muwatta ini Imam Malik tulis atas dasar anjuran daripada Khalifah dinasti Abbasiyah pada saat itu, yaitu atas anjuran daripada Imam atau Khalifah Al-Mansur. Nah, kitab Al-Muwatta ini secara spesifiknya membahas tentang ilmu agama, juga membahas tentang dasar-dasar hukum Islam. Dalam metode penetapan hukum di mazhab Maliki ini, Imam Malik merujuk pada 4 dasar hukum, yaitu dari Al-Quran, Sunnah Rasul, juga ijma dan qiyas. Adapun pengikut daripada mazhab Imam Malik ini tersebar ke beberapa wilayah, ada yang tersebar ke wilayah Tunisia, Tripoli, Maghribi, Mesir, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Imam Malik ini sakit selama 22 hari, dan di mana 10 harinya itulah beliau ini wafat. Ada yang meriwayatkan kalau beliau ini wafat pada usia yang ke-87 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tokoh pendiri mazhab ketiga pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini merupakan keturunan dari suku Quraisy, yaitu dari Bani Muthalib, yang nasabnya itu sampai kepada Rasulullah, dan garis keturunannya itu adalah dari Abdul Manaf. Imam Syafi'i ini dilahirkan di kota Huzza, yaitu pada tahun 150 Hijriah, dan saat berusia 7 tahun, Imam Syafi'i ini telah khatam Al-Quran, dan bahkan pada usianya yang 10 tahun, Imam Syafi'i ini telah menghatam sebuah kitab Al-Muwatta yang merupakan kitab yang menjadi mahakarya daripada Imam Malik pendahulunya. Pada waktu berumur 20 tahun, Imam Syafi'i ini memutuskan untuk pergi ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik, dan kemudian selanjutnya ia pergi menuju Irak dan memutuskan untuk bergaul dengan sahabat-sahabat dari Imam Abu Hanifah, yang selanjutnya ia kemudian pergi menuju ke daerah Parsi dan beberapa negara lain. Kunjungan ini ia lakukan agar ia dapat menambah wawasannya terhadap berbagai pengalaman kehidupan manusia di daerah yang berbeda-beda tentunya. Dan Imam Syafi'i ini memutuskan bergaul dengan rakyat maupun pemerintah. Di samping itu, Imam Syafi'i banyak bertukar pikiran, baik itu dengan ulama, terutama para sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i juga pernah bertemu langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal, dan dari Imam Ahmad bin Hambal inilah beliau belajar ilmu fikih dan usul fikih. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak,
Mengapa ia dikenal sebagai seorang mujtahid yang mutlak? Karena beliau ini tidak hanya menguasai ilmu fikih saja, akan tetapi beliau juga menguasai berbagai ilmu seperti ilmu hadis, juga ilmu usul fikih. Nah, beliau ini merupakan seorang ulama yang mampu memadukan antara mazhab fikih dari daerah Irak dengan mazhab fikih yang ada di Hijaz. Sumber pemikirannya yang kemudian menjadi dasar ataupun sumber pemikiran dalam mazhab Syafi'inya yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, juga qiyas. Dan pengikut daripada mazhab Syafi'inya ini banyak tersebar luas ke beberapa wilayah. Ada yang tersebar ke wilayah Mesir, Yaman, Hadramaut, juga sampai tersebar ke wilayah Indonesia, yang bahkan di Indonesia mazhab Syafi'i ini menjadi mazhab terbesar yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Nah, Imam Syafi'i ini wafat yaitu pada tahun 819 Masehi. Beliau wafat di kota Mesir. Terakhir kita akan membahas salah satu tokoh pendiri mazhab dinasti Abbasiyah yaitu Imam bin Hambal yang merupakan seorang ulama pendiri mazhab Hambali. Beliau ini dilahirkan pada bulan Rabiul Awal yaitu pada tahun 164 Hijriah, dilahirkan di kota Baghdad, yang pada saat usianya 15 tahun saja beliau sudah menghafal Al-Quran. Nah, Imam bin Hambal ini dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki tulisan yang sangat indah. Juga beliau ini merupakan seorang ulama yang memiliki daya ingatan yang cukup kuat. Jadi tidak heran 1 juta lebih hadis mampu ia hafal. Adapun guru-guru daripada Imam bin Hambal ini berjumlah sekitar 280 ulama, di mana guru-gurunya ini berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Mekah, Kufah, daerah Yaman, Baghdad, dan masih banyak daerah lainnya. Sedangkan muridnya itu Imam bin Hambal ini memiliki banyak sekali murid, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Syafi'i, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, hingga Syafi'i, Imam Syafi'i. Masih banyak ya yang menjadi murid-murid daripada Imam bin Hambal ini. Terus daripada kitab-kitab karyanya ada banyak sekali. Yang terkenal adalah kitab Al-Musnad, di mana kitabnya ini berisi lebih dari 27.000 hadis. Kemudian Imam Hambali ini beliau wafat pada hari Jumat, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, dan proses penguburannya pada saat itu dihadiri oleh 800.000 orang pelayat dari kaum laki-laki dan 60.000 orang pelayat daripada kaum perempuan. Baik, itulah pembahasan terkait dengan ulama-ulama mazhab pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga penyampaian kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.